Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas tentang metodologi cara supaya menuntut ilmu itu meraih ilmu yang manfaat. Ini ta'lim ini adalah cara bagaimana kita belajar efektif dalam menuntut ilmu, baik belajar untuk ilmu pesantren atau ilmu kuliah, itu sama aja sebenarnya. Ilmu apapun, kalau kita mengikuti metode ta'lim ini, maka banyak hal-hal di luar dugaan yang Allah berikan. Artinya begini, jadi ada ilmu yang memang harus dipelajari lewat bangku kuliah S1, S2, S3. Tapi ada ilmu yang diberikan oleh Allah karena ketekunan dia dalam melaksanakan perintah Allah. Yang pernah dulu ya, mungkin minggu lalu ya, kita bahas di dalam surah Al-Baqarah. PR nih, udah ketemu gak ayatnya? Surah Al-Baqarah ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan kalian ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu karena takwa kita kepada Allah. Kenapa? Karena ilmu itu al-alim. Yang maha pemberi ilmu itu Allah. Allah yang berikan ilmu. Ya, Allah yang berikan ilmu karena kita dekat dengan yang memberi ilmu, yaitu Allah. Bagaimana Allah akan berikan ilmu sedangkan kita jauh dari Allah? Ya, ini saya berulang kali menyampaikan. Ya, jadi kalau pengen tahu, misalnya ada yang tanya arah Qalbun Salim itu pesantren itu ke arah mana? Ya kan? Kita kan dulu kalimatnya kalau motonya kan merintis generasi Qalbun Salim. Ya kan ya? Merintis itu untuk anak TK TPA. Tapi kalau anak yang mukim di sini itu bukan merintis lagi, mencetak. Ya kan? Ya, bagaimana menjadi generasi zikir Qalbun Salim 777. Ini disebut dengan Gen Z KS 777. Jadi arahnya ke sana. Jadi lulus dari SEBI arahnya menjadi sarjana sesuai dengan jurusannya kan. Nah, arahnya Qalbun Salim itu kamu nginep di sini, ngaji di sini itu agar menjadi generasi zikir Qalbun Salim 777 Gen Z KS. Singkatannya generasi zikir Qalbun Salim. Itu menjadi pribadi yang berzikir. Pribadi berzikir kan ada kan di WA? Ada kirim kan? Ya kan? Pribadi yang berzikir, zikir yang menjadi kepribadiannya. Nah, itu kan? Itu kalimat dari almarhum. Apa mengamalkan 7 sunnah Nabi, 7 surah, dan 7 yang satunya lagi 7 program Qalbun Salim. Ya, itu dia. Nah, untuk mendapatkan itu mari kita ikuti urutan yang dijelaskan oleh Imam Al-Zarnuji ini. Fa'arun suma'aru saqawal mar'i min ajli ta'am. Ternyata yang membuat seorang itu sulitnya mendapatkan ilmu manfaat itu diantaranya banyak makan. Tercela, yaitu seseorang yang celaka karena banyaknya makan, urusan makan. Artinya makan yang dimaksud makan yang tidak bergizi, hanya banyaknya. Jadi kita harus bisa bedain ya. Makan bergizi dengan makan banyak itu beda. Makanya dalam Al-Quran itu halalan thayyiban, halal yang thayyib. Enggak semua halal itu thayyib, ya kan? Enggak semua yang halal itu thayyib. Misalnya, insya Allah di sini nggak ada yang punya penyakit yang keras kan ya? Nggak ada ya? Karena mempengaruhi itu kalau punya pengaruh. Kenapa Abi melarang rokok? Karena rokok itu kan lebih banyak mudorotnya. Banyak mudorotnya kan? Nggak ada manfaatnya rokok itu. Bahkan kalau pengen ekstrim, kalau pengen tahu, rokok itu nikotin itu termasuk narkoba. Salah satu zat narkoba itu, cuma karena nggak dibahas, ya. Nah itu yang Abi bahas dalam tesis Abi itu, judulnya kan apa? Kalau nggak salah bisa ada narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nah, itu diantara itu nikotin itu masuk narkoba. Cuma kenapa pemerintah nggak berani? Ya memang aset dari rokok itu kan triliunan, ya kan? Ya bahkan bisa lapangan pekerjaan di Jawa itu diantaranya dari rokok kan? Banyak pekerja pabrik rokok kan? Nah, ya kan? Ya kan, makanya ulama khilafiyah ada mengatakan haram, ada makruh. Azikro, agim haram. Almarhum Kiai Haji Husin, guru Abi juga haram.
Wah, sampai hari alhamdulillah nggak pernah ngerokok. Alhamdulillah. Bukan nggak mampu beli ya, mampu. Berapa sih harganya? Ya, di Sabtu sekarang 21.000. Kok Abi tahu? Ya karena memang kalau tukang kan gimana kalau tukang? Ya, terpaksa ya. Makanya Abi bilang tukang, jangan ngerokok di depan santri ya. Boleh ngerokok di depan santri, jangan tahu ya. Tukang yang kerja kan. Pas kemarin ngurusin bocor-bocor tuh. Lumayan tuh biayanya tuh segitu juga. Tukang di sini kalau pengen tahu per harinya 200.000. Per harinya 200.000 tukang. Jadi di luar biaya apa? Biaya macam-macam, biaya apa rokoknya, biaya apa lagi? Makannya. Makan cuma makan ringan aja. Makan berat itu di rumahnya. Ya, ini ya biaya ini. Itu beli macam-macam supaya nggak bocor. Dan sekarang nggak bocor kan? Karena belum hujan. Oh nanti ketahuan bocor, udah jangan ya. Pokoknya kalau bocor bilang aja. Ini itu tanggung jawab Abi. Nah kembali lagi, jadi ternyata orang banyak makan itu maksudnya banyak makan yang tidak bermanfaat. Makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Kalau bisa sih kamu punya madu ya, punya madu gitu. Dulu Abi itu jual madu. Ya, tapi sekarang sibuk ngajar, jadi nggak ada sempat waktu itu madu. Makanya nanti mudah-mudahan ya, ini memang target ke depan tuh. Kamu ini bisa free di sini, bahkan bisa menghasilkan uang. Cuma kalau kreatif, dulu tuh Abi pernah yang baru satu sih produknya itu jahe merah kolbun salim namanya. Jahe merah kolbun salim itu lumayan penghasilannya tuh. Kita jual ke jamaah, ya kan? Kemudian produk apa? Kalau Kandar kan setahun sekali. Produk madu, produk nanti apa namanya? Abi udah ya bikin apa namanya? Misalnya minyak wangi kolbun salim, peci kolbun salim, baju koko kolbun salim. Wah, itu banyak sebenarnya. Cuma karena pengeluaran kita ini masih membengkak untuk biaya untuk modal itu belum ada dan juga tempatnya belum ada, masih ini gitu ya. Karena memang semua pemasukan di sini dari infak jamaah. Nah, mari kembali lagi. Jadi orang yang banyak makan itu ya banyak sulit untuk mendapatkan ilmu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, salah satu 3 kelompok manusia, yubghidullahu ta'ala min ghairi zurmin. Allah benci kepada mereka itu tanpa melakukan dosa. Dia tidak melakukan maksiat, tidak berzina, tidak mabok, tidak narkoba, tidak judi, tapi Allah benci karena penyebabnya 3. Pertama, al-ukul, banyak makan. Yang kedua, al-bakhil, pelit, kikir. Yang ketiga, al-mutakabbir, sombong. Nah ini nih, 3 hal ini jangan dilakukan ya. Anda habis jelasin ya, enggak usah, ini udah penuh soalnya. Ya. Yang pertama, banyak makan. Hindari banyak makan. Makanya kalau bisa puasa Senin Kemis. Ya. Silakan ya puasa Senin Kemis. Apalagi nanti nih, masuk bulan Zulhijjah. Kalau bisa puasanya 9 hari. Udah sunnah itu. Sekarang Zulqa'dah juga sunnah karena Arba'atul Hurum, 4 bulan dimuliakan, sunnah puasa. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Wabil khusus di Zulhijjah. Itu tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau mampu, kalau nggak mampu tanggal 8 dan 9. Kalau nggak mampu, sebenarnya mampu sih sehat-sehat ya. Tanggal 9-nya jangan sampai nggak puasa dah. Apa itu? Arafah. Man shoma yaumu Arafah. Siapa orang yang puasa di hari Arafah, yukaffiru sanatan madiyatain. Maka Allah akan menghapuskan dosanya 2 tahun. Dosa tahun yang lalu, dosa tahun akan datang. Ada pertanyaan. Dosa tahun akan datang itu apa? Dosa tahun akan datang itu adalah dosa keinginan melakukan maksiat. Maksudnya begitu. Bukan dosanya nggak dihapuskan. Maksudnya Allah cabut keinginan maksiat, keinginan untuk berbuat dosa tahun yang akan datang. Jangan sampai nggak puasa ya. Ya. Kemudian apa namanya? Yang kedua yang menyebabkan Allah benci, al-bakhil, kikir, pelit, butut kasiran, pantat kuning. Apalagi? Bola nonton. Ya Allah, bakhil. Ada sebuah hadis, al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang pelit tidak akan masuk surga meskipun ahli ibadah. Rajin sholat. Makanya kenapa di sini ada sedekah? Mana nih? Nah ini nomor 5 kan? Supaya kita membiasakan sedekah. Kenapa Abi wanti-wanti kalau nggak ikut kegiatan
nggak ikut ngaji, sedekah 10.000 supaya kamu biasa sedekah. Ya kan, nggak tahu diamalin atau enggak. ABC, yang penting udah menyampaikan kan. Nggak ikut ngaji, sedekah 10.000 atau baca 7 surah. Mau pilih yang mana? Mau baca 7 surah, mau sedekah 10.000, masukin kotak amal itu, atau baca 7 surah, mau pilih yang mana? Ya, itu bukan buat buat kamu juga kan. Tuh, orang yang sedekah itu, masya Allah, oh banyak banget manfaatnya. Sedekah itu kunci rezeki. Kesedekah itu mana kosong malu tidak akan berkurang orang yang bersedekah. Ya. Sedekah itu bentuk bahwa dia itu benar-benar beriman kepada Allah. Orang yang sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka, jauh dari setan. Ya kan? Orang yang sedekah itu masuk pintunya pun khusus, namanya Babu Sohoya, pintu dermawan, yang hanya dimasuki orang-orang yang rajin sedekah, berinfak. Ya, benar-benar kita dijauhkan dari sifat bakhil ya, bakhil. Yang ketiga, al-mutakabbir, sombong. Nah ini hati-hati nih, ya kan? Mentang-mentang udah kuliah, sombongnya patah petenteng. Mentang-mentang udah pesantren, jangan sombong. Ya, kenapa? Sombong itu pakaian Allah, masa kita pakai? Nggak pantas dong. Semua kita kotoran nih, mata belek, kuping, telinga, ya, nggak ngomong jelek banget. Ini hidung apa? Nah itu, mulut, cigong, apalagi? Bulu ketiak, apa namanya? Ketek bau, supaya kotoran. Dalamnya apa nih? Isinya kotoran, masa sombong? Apa yang disombongin? Ya, jadi 3 yang dibenci Allah, walaupun dia tidak melakukan dosa, banyak makan, bakhil, sombong. Auzubillah. Nah, bagaimana supaya kita tidak banyak makan? Ta'ammul fi maddati kasratil akli. Berpikir, artinya berpikir itu merenung. Banyak makan itu kesehatan terganggu kan? Makanan gak bergizi. Di antaranya sering makan mie. Boleh makan mie seminggu sekali. Saya tuh Indomie punya, merek apapun punya. Tapi istilahnya bukan ini ya, membatasi anak-anak makan mie setiap hari. Seminggu sekali bolehlah. Kenapa? Karena banyak zat-zat kimia yang gak bermanfaat. Ya kan ya? Makan yang bergizi itu ya nasi, sayur menayur, buah-buahan. Ya itu yang 4 sehat itulah. Makan itu. Ya. Kemudian apa lagi? Amrod, wakil itu tabii. Jadi penyebab penyakit itu saja makan yang salah. Karena makanan yang gak bergizi, makanan cepat saji. Makanya kenapa sekarang banyak penyakit aneh-aneh. Ya kan? Penyakit kanker, cuci darah, apalagi. Makanya kalau bisa air minumnya yang dimasak. Ya. Habis sebenarnya nih di sini sudah nyiapin tuh. Ya, tapi memang itu untuk umum ya. Jadi walaupun kamu yang lantai atas, lantai tinggi itu untuk umum. Ada kulkas, ada kompor gas, bahkan gasnya 2 habis siapin. Kemudian ada dispenser. Itu buat kamu tuh. Kadang-kadang lihat air kok nggak ada gitu, dispenser. Apa namanya? Air itu kan ya. Iya, beli yang bagusan, yang mahalan. Nah, Abi tuh pengen memang kalau bisa ya lebih bagus sih memang masak air aja. Air itu paling tidak sehari itu berapa sih? 2 liter ya? 2 liter minum tuh. Karena tubuh kita tuh air. Sebab sekarang ada anak SMA cuci darah. Gara-gara dia males minum air putih. Maksudnya minum air ini. Air ini males ya. Ya, itu. Karena lebih banyak minum-minum apa? Minum-minum yang nggak ada manfaatnya. Ya. Apalagi yang menguntungkan Israel, jangan sampai ya. Itu kan Coca-Cola itu seperti jangan tuh. Ya. Kesehatan gak bagus juga mendukung Israel lagi kan? Jangan. Apalagi ya, ternyata banyak makan itu juga menghilangkan kecerdasan. Orang itu bisa bodoh karena makan yang tidak bermanfaat. Bodoh. Ya kan? Ini diceritakan dari jadi sini itu aruma nakun kulu wasamak darur. Jadi artinya makan yang nggak baik itu banyak mudorotnya, sedangkan makan yang baik adalah banyak manfaatnya. Nah, itu diceritakan di sini tentang masalah makan yang ada bahkan makan yang tidak bermanfaat yastaghfir iqabi dari akhirah, berhak orang itu masuk dalam neraka. Nauzubillah.
gara-gara makan. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditanya kalau masalah ilmu itu hanya satu, kau manfaatkan ilmu enggak? Umur ditanya usia mudamu untuk apa? Tapi kalau harta ditanya tuh depan belakang, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan, gitu ya. Hanya kalau bisa cari makanan gak harus mahal, yang penting bergizi, ya bermanfaat, ya tadi 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ya makanan yang halal, jangan hasil mencuri, jangan hasil korupsi, nauzubillah. Itu tergantung orang tua kamu kan, karena kamu pun masih bergantung sama orang tua kan, umumnya kan ya, masih minta kan, masih minta orang tua. Ya, Abi juga begitu. Tapi alhamdulillah dari Abi itu udah dilatih untuk mencari uang sendiri. Artinya memang berusaha jadi payah kita, ya kan? Jadi ketika kita dulu untuk mendapatkan uang jajan pun itu gara-gara Abi disuruh jualan es, jual es, keliling kampung, esnya es, baru bisa jajan untuk sekolah. Kalau begitu nggak punya uang jajan, sampai begitu. Ya, Alia nyari bagaimana supaya dapat beasiswa. Jadi itu Basis DKI, dapat dari Basis DKI Jakarta. Itu bayaran sekolah manfaat tuh, sekarang manfaat itu termasuk manfavorit. Abi angkatan pertama, makanya nomor induknya 0004. Iya pas banget 004 manfaat. 04. Itu ya dulu bayarnya 25.000, dapat beasiswa 75.000 kan ada lebihnya kan. Alhamdulillah tuh buat beli buku dan sebagainya. Jadi orang tua tuh hanya ngasih ongkos doang. Bayaran nggak ngasih karena udah dari itu. Kemudian S1 dari Super Semar, beasiswa dari Super Semar, Pak Harto kan, Pak Harto itu Super Semar. S2 dari Kementerian Agama ya, Kemenang. Waktu itu Departemen Agama. Itu bisa dapat karena nilai kan, karena nilai. Dulu pernah Abi yang senang itu pernah nilai bahasa Arab tuh 9,9. Salah satu doang. Insyaallah. Ya, itu karena kerja keras, karena tahajud sebenarnya, karena tahajud. Nah, karena itulah jangan banyak makan yang gak bermanfaat. Thoriqut taklil akli, sedikit makan. Kenapa? Karena dengan sedikit makan akan membuat kita memberikan kecerdasan. Bagaimana caranya? Yaitu ya boleh banyak makan tapi makan bergizi supaya kita ya tawakka bihi ala siyam, menguatkan untuk melaksanakan puasa. Makanya ada sahur. Sahur itu sunnah. Tapi di balik sahur itu supaya puasa kita sehat. Jadi jangan memaksakan nih kamu puasa Senin Kamis nggak sahur. Usahakan sahur walaupun hanya sepotong roti lah. Yang 2.000 roti kan. Ada kan 2.000 itu aja minimal. Sama air putih minimal. Supaya bisa sehat ya dalam puasanya. Wassolatu supaya kita sholat juga kuat. Kenapa kita makan supaya sholat kuat? Kalau nggak makan kan manusia nggak bisa sholat. Wal amal saqo, dan untuk beramal-amal yang berat dari amal itu. Ya, inilah diantaranya. Jadi intinya adalah kitab ini mengajarkan hubungan makan dengan kecerdasan, dengan ilmu yang manfaat. Ternyata seseorang yang ingin meraih ilmu yang bermanfaat, kecerdasan dalam memahami persoalan, baik dia belajar untuk kampus ataupun menghafal Quran, memahami ya Al-Quran, memahami hadis, yaitu sedikit makan atau intinya banyak puasa seperti dilakukan oleh orang-orang hebat di negeri kita kan, seperti B.J. Habibie almarhum kan, cerdasnya luar biasa. Di antara rahasianya dia sering puasa Senin Kamis. Almarhum puasa Daud, Ustaz Arifin puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa. Bahkan saya punya sahabat namanya Ustaz Fatahillah, nanti boleh nanti ya Abi undang insyaallah. Beliau tuh kalau sampai hari ini udah berapa tahun puasa Daud, kecuali hari-hari haram ya. Hari haram itu hari Tasyrik, hari Adha kan, Idul Fitri, haram. Puasa Daud. Walaupun dia datang ke kondangan misalnya, ke hajatan, dia nggak makan. Tapi menghormati dia datang kondangan, pulang. Orang udah paham puasa dia makan. Dia ahli bekam, ketua bekam nasional Indonesia. Abi, Asosiasi Bekam Indonesia. Ustaz Fatahillah kan? Kenal? Nah ya itu. Insya Allah nanti tausiah, insya Allah nanti kapan berapa nanti. Gilirannya banyak. Teman-teman Abi, coba ya tanya. Kenal nggak dengan Ustaz? Saya dikenal Saifullah, karya zikir itu Saifullah. Ya demikian ya Allah misal. Ada pertanyaan? Ada nggak? Nggak ada. Berarti udah paham semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.